Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah. Assalatu wassalamu ala ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Terima kasih kami ucapkan kepada jajaran Kuliah PCNU Kabupaten Sampang. Yang kedua, terima kasih kepada Ketua dan Setiap PCNU Kabupaten Sampang dan yang mewakili. Ya, beliau kebetulan belum bisa hadir karena berhalangan hadir ada di Jakarta. Yang ketiga, terima kasih kepada lembaga PCNU Badan Otonom. Ini ada Ansor, ada Rijal Ansor juga. Yang utama juga terima kasih kepada rekan-rekan seniman dan budayawan Kabupaten Sampang. Terima kasih bisa hadir di acara ini. Terima kasih, tepuk tangan sedikit. Yang kelima, terima kasih meskipun sedikit seperti Les Bumi Kabupaten Sampang, sedikit tapi pedis, alhamdulillah. Dan tantretan semua masyarakat yang ada di sekitar. Acara ini terus terang kami adakan sebagai wujud kepedulian Les Bumi, PC Les Bumi Kabupaten Sampang dalam melanjutkan dan mengembangkan seni dan kebudayaan Kabupaten Sampang. Bisa dikatakan, maaf saja, kurang berkembang. Para pendahulu kita sudah luar biasa mengembangkan, melestarikan kesenian dan kebudayaan Sampang. Ya, tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Hal ini sangat nyambung dengan strategi kami Sabta Wikrama dalam PC Les Bumi. Satu, isinya sedikit saya buka. Satu, menghimpun dan konsolidasi gerakan yang berbasis adat istiadat, tradisi dan budaya Nusantara. Dua, mengembangkan model pendidikan subsistem, tarbiyah wa ta'lim yang berkaitan erat realitas di setiap satuan pendidikan, terutama yang dikelola oleh lembaga pendidikan formal, Ma'arif dan RMI Rabitaul Ma'had Islamiyah. Ini masih belum kita laksanakan. Yang ketiga, membangun wacana independen dan memaknai kearifan lokal dan budaya Islam Nusantara secara ontologis dan epistemologis keilmuan. Orang paham, antara orang paham, Yang keempat kita tekankan di sini. Nah, acara ini ada hubungannya dengan yang keempat. Menggalang kekuatan bersama sebagai anak bangsa yang bercirikan Bhinneka Tunggal Ika untuk merajut kembali peradaban maritim Nusantara. Itu sudah dirokatasi, alhamdulillah sudah bersama-sama. Ada Bansor, ada Rijal Ansor, ada Ansor juga bersama-sama melestarikan kebudayaan lokatase. Yang kelima yang lebih penting, jadi dalam acara ini sambungannya luar biasa dengan yang nomor 5 ini, menghidupkan kembali seni budaya yang beragam dalam ranah Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan nilai kerukunan, kedamaian, toleransi, empati, gotong royong, dan keunggulan dalam seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Nanti akan dibahas oleh pemateri. Ada 3 pemateri. Terima kasih. Apabila sudah Rabu di acara kantor. Yang pertama, Dr. Andes Fotografi selaku
yang mulia Bapak almarhum guru saya, Ketua KPS sekaligus titik bisa saya sebutkan. Moga-moga ini bisa berjalan. Yang keenam, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan gerakan Islam Nusantara. Kita abaikan aja dulu. Kita yang penting bersamanya saja kita lakukan di sini. Yang ketujuh, mengutamakan prinsip juang yang berdikari sebagai identitas bangsa dalam menghadapi tantangan global. Sedikit itu adalah 7 strategi budaya BPJS ini, yaitu sabta wikrama. Silaturahim budaya ini dalam pakamatuhurana seorang muka labeng siraja kangkui keperluan kesayang keberkahan moga seni dan budaya, seniman dan budayawan di Kabupaten Sampang semakin kuat roh dan wadahnya, menggandeng dan digandeng. Langkung saya pokoknya mereka menggandeng dan digandengkan bisa. Jadi bisa asli. Jadi pembudaya menggandeng dan digandeng. Nanti bisa bahagia antara ini. Juga digandeng oleh seluruh adanya pembudaya seniman kalau tidak sesuai dengan masyarakat juga semua. Jadi semoga seluruh lapisan masyarakat umum, ulama dan maruf bisa bersinergi di acara ini. Kita mari curhatan berbagai, moga-moga bisa berjalan lancar. Demikianlah sedikit dari kami. Semoga acara ini lancar dan istiqomah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung kepada pemateri. Mohon maaf, Ya, dibuka dulu. hukum ya. Maaf Pak Terale, gara-gara udah. Maaf sambil santai aja, jadi santai sahur. Kan kita tak tegang. Anu sesepuh salah. Kita ya. Saya apa Pak? Ini gitu ya. Talangku sebuah kayak amulan kan kulit pertanda labeng seraja itu. Dengan ini meskipun sederhana tapi alhamdulillah barokah. Acara ini kita buka dengan pemukulan gong seberet tajajah. Saya coba ya. Baik, mulai baju barokah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Acara ini kita buka dewasa ini, bukannya kemarin dewasa ini. Kabupaten Sampang memang banyak ketertinggalan, meskipun ada perkembangan juga ada kekurangan juga. Jadi persoalan seniman ini dan pembudaya pasti ada, dan itu pun terjadi tiap periode. Pergantian pimpinan, pergantian bupati juga sering terjadi. Dari waktu ke waktu seni budaya kita juga semakin terkikis alias asal, diganti dengan banyak perkembangan kadang yang tidak sesuai dengan kebudayaan para pendahulu kita. Peranan seniman ini seperti apa? Pembudaya seperti apa? Kadang seniman belum tentu juga pembudaya. Kasih Tobi. Jadi mari kita pemaparan dari para wasekoleka nanti bisa ada disimak, ada pertanyaan soal lompong korek bersumber pemangki so aja dari acara itu bisa mati solusi untuk sinergitas sebagai seniman pembudaya masyarakat. Pemerintah kan meroboti biasa mengambil seniman dan pembudaya berprestasi pola lagi ada sinergitas
Untuk pertama mungkin ceritakan pengalaman kepada Bapak Haji Fudul Yafin sebagai mantan Kabid Disbud Parpora, pengalaman budaya kesenian yang ada di Kabupaten Sampang. Selanjutnya nanti Pak Hidayat aja para sastrawan dan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami muliakan pengurus Nahdlatul Ulama, yang tidak mungkin saya bisa mengikut satu persatu. Yang saya tahu yaitu Ketua Lesbumi Bapak Hadi Darima, para bapak hadirin, para seniman, budayawan, pemerhati seni yang saya banggakan dan saya muliakan. Izinkan sebelum saya berbicara masalah seni budaya, kita bersama-sama dulu untuk mengucapkan selamat kepada Disbumi Lembaga Seni Budaya Muslim. Semoga malam ini merupakan membuka jalan dalam rangka mengatasi seni budaya di Kabupaten Sampang yang mungkin mengalami masalah. Hadirin yang saya muliakan, berbicara masalah seni dan budaya adalah merupakan produk hasil cipta rasa karsa manusia yang tidak pernah habis-habisnya untuk kita bicarakan dan kita laksanakan. Walaupun juga hasil cipta rasa karsa manusia itu akan mengalami perubahan, tergantung dari situasi dan kondisi zaman yang berjalan. Berbicara masalah seni budaya, tadi yang disinggung oleh saudara Ketua Lesbumi, bahwasanya di Kabupaten Sampang ini dari tahun ke tahun kayaknya sudah mulai tambah kecil. Yang dikhawatirkan oleh Lesbumi dari kecil terus akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Mudah. Oleh karena itu malam ini kita bincang-bincang silaturahim bagaimana solusi yang terbaik untuk menangani seni budaya yang ada di Kabupaten Sampang ini agar masyarakat bisa bergairah lagi, seniman bisa bergairah lagi, termasuk juga dari instansi terkait juga punya semangat untuk mengangkat kembali seni budaya yang ada di Sampang. Seni budaya ini di Sampang, kalau dulu seni bernafaskan Islam, seni bernafaskan Islam masih dapat dikatakan masih berjalan dengan baik. Bahkan saya dulu pernah kirim lomba di Gresik, yaitu lomba seni musik tradisional Hadrat se-Jawa Timur, diikuti ribuan pehandera Jawa Timur. Kumpul di situ dari kelompok Hadrat Isari. Sehingga kalau sudah kelompok Isari ini satu paket, tidak perlu latihan lagi. Kumpul itu ternyata sudah bisa pakai. Karena juga lomba di Bangkalan, lomba Hadrat Panjari, yang pakai judul itu. Nah, yang Panjari ini ternyata banyak versi yang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten lain. Sehingga pada waktu itu juri itu menilai agak kesulitan, sehingga semua peserta mendapat penghargaan
terlebih dari panitia. Terus yang kedua, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan seni bernafaskan Islam. Kalau dulu samroh tradisional masih banyak bermunculan di sekolah-sekolah di pondok pesantren. Sekarang sudah mulai punah. Cari satu pun samroh tradisional di madrasah ini sudah. Terus juga kegiatan-kegiatan seni lainnya yang berkaitan dengan seni tradisional yang berkembang di masyarakat, seperti contoh apa ini karena muncul itu duduk sekarang sudah ada kelihatan. Daul sudah mulai ada kelihatan lagi. Sandur sudah mulai ada kelihatan lagi. Nah, ini apakah memang senimannya yang sudah tidak ada? Apa masyarakatnya yang sudah tidak senang lagi kepada kegiatan-kegiatan seni yang semacam itu? Nah, ini nanti perlu ada kajian-kajian, masukan-masukan dari Bapak dan saudara-saudara. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upacara adat. Jadi di Madura ini banyak kegiatan-kegiatan yang pada satu saat dilaksanakan, sekarang ini sudah mulai hilang. Satu contoh, saya dulu masih menjabat di Tapora. Di Jawa Timur itu ada kegiatan Pekan Seni dan Budaya Provinsi Jawa Timur. Jadi di situ ada kegiatan lomba upacara adat. Jadi upacara adat ini berbentuk seperti pelet beteng, toren tanah, apa juga boleh, mokak beleber, terus rokat tasik, terus apa lagi upacara perkawinan. Mokak beleber ini pernah muncul dulu di Madiun sebagai juara pertama tingkat Jawa Timur. Bahkan hampir tiap malam berapa kali itu ditayangkan di televisi. Jadi sekarang lomba-lomba seperti itu sudah mulai hilang. Oleh karena itu, melalui forum silaturahmi saat ini perlu masukan-masukan dan saran-saran dari Bapak dan Saudara sekalian, sehingga Sampang yang sementara ini dari Pak Kabupaten, kalau saya mengamati bukan menjadikan Sampang. Jadi kalau dibandingkan dengan Suriname itu sangat jauh salah penanganan seni dan budaya, sangat jauh dengan kabupaten-kabupaten lain. Sampang ini sudah hampir kabupaten di Madura yang mungkin hampir tertinggal dari kabupaten-kabupaten. Oleh karena itu pada kesempatan ini mari kita berupaya bagaimana Sampang sudah bisa menggeliat lagi, sehingga seni budaya yang sudah hampir punah ini bisa terangkat kembali. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan Allah, tadi sambutan ketua panitia menyampaikan kita perlu menggandeng dan digandeng kalau gitu. Jadi bagaimana rekan-rekan dari seniman dan budaya ini digandeng dan menggandeng masyarakat, sehingga bersama-sama untuk mengangkat seni budaya di Sampang, di Kabupaten Sampang ini menjadi satu bentuk kegiatan yang sangat positif. Mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya pemaparan dari sastrawan. Mungkin ada menu, ibarat menu situ adalah situ serawon sekolah. Mungkin bisa membuka wawasan. Dan di situ ada pemenangan, mangki solusi. Bareng kepada sekolah Bapak Hidayat Raja, Kangkui, apa paparan panjenengan tentang budaya dan kebudayaan, seniman dan kebudayaan di Kabupaten Sampang. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Sumi dan Bapak Ibu, Bapak sekalian yang di tempat ini,
karena Pak Haji Daiman itu ingin ngobrol, ingin ngomong, saya diminta untuk hadir di sini. Saya merasa senang, bahagia bisa bertemu dengan bapak-bapak sekalian, bisa bertemu dengan kawan-kawan seniman yang ada di sini. Dan kebetulan saya senang menulis, baik itu tentang seni maupun tentang pendidikan dan kebudayaan. Dan ketika di Sumeneb, ya, aktif di berbagai forum ketika masih muda, dulu aktif di forum Bias, sampai terakhir di Sanggar Tenggara, dan juga mendirikan Resbumi tahun 2000. Jadi awal berdirinya Resbumi di PJMU Sumeneb, saya bersama kawan-kawan mengawali, yang pada waktu itu mungkin tantangannya seperti Resbumi di Sampang pada saat ini. Dan alhamdulillah Resbumi di Sumeneb saat ini perkembangannya sudah jauh pesat dibandingkan dengan di daerah Madura yang lain. Kalau saya lihat Resbumi itu cukup maju kegiatan budayanya di Sumeneb dan di Pamekasan. Pamekasan itu juga lumayan pesat perkembangannya. Dan kalau dilihat perkembangan Sumeneb dengan di Sampang seperti yang dikatakan Bapak tadi beda, cuma memang majunya perkembangan kesenian di Sumeneb itu bukan karena birokrasi, tetapi karena banyaknya komunitas-komunitas, utamanya komunitas di pesantren. Sampai saat ini komunitas-komunitas di pesantren itu tidak pernah berhenti untuk menggali kebudayaan lokal yang hampir punah dan hidupkan kembali. Jadi kemarin pas Abdullah Bintihan pesantren Anupa ya, itu menampilkan tari santri. Tari santri itu diadopsi dari tari Sintung dari daerah Punten. Dan tari Sintung itu bisa hidup kembali ketika ada salah seorang guru dari Jombang, guru kesenian dari Jombang, yang menekuni tari tersebut, sehingga kemudian sekarang kembali lagi hidup, ada arisan Sintung dari usia anak-anak sampai usia dewasa. Hingga setiap tahun diberi kesempatan untuk tampil di Jakarta. Itu. Jadi kalau masalah persoalan kesenian kita sama. Selama kita bergantung pada birokrasi, ya seperti itu saja keadaannya. Karena birokrasi jalan, ya maaf, Pak Koraj jalan ketika mereka punya program, ada pendananya, dan dananya nggak jalan. Artinya bahwa komunitas harus hidup, dan keberadaan seniman di sebuah daerah itu menjadi kalau saya mengatakan kontrol bagi pemerintah. Jadi rata-rata ketika seniman sudah digandeng oleh pemerintah dengan dana yang mapan, kreativitasnya justru malah menjadi kendor. Artinya bahwa mereka yang berposisi sebagai oposisi dari pemerintah, sebagai ruang kritik bagi pemerintah penting supaya kebijaksanaan itu bisa berjalan adil dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu dalam dunia sastra bagi saya Sampang itu cukup menarik. Tahun 70-an saya di SMP 1 Sampang, dan saya pas kos 1 tahun di Sampang pada tahun 70-an itu, saya melihat sebuah kebiasaan di masyarakat yang sekarang sudah hilang, dan memang harus hilang karena tidak ada peradaban itu yang permanen, pasti bergerak. Di antaranya saya masih ingat tahun 70-an, toko-toko di Sampang antara maghrib sampai isya tidak ada toko buka. Nah, di baca selawat sampai sholat isya. Setelah sholat isya baru buka. Malam Jumat semua toko tutup. Ya malam Jumat. Apa yang kelihatan pengajian? Kalau pengajian mulai dari sama Remang itu adalah masa lalu yang sebenarnya perubahan itu pasti karena setiap peradaban itu mesti disesuaikan dengan kondisi zaman yang berkembang pada saat itu. Dan berbicara tentang kegiatan-kegiatan kesastraan tersebut, sebenarnya orang Madura itu cukup akrab dengan sastra. Karena ada istilah dari bahasa Madura, rata-rata orang menegur orang lain itu di Madura tidak pernah menegur secara terbuka, tetapi dengan menggunakan bahasa Pasaman. Mulai dari dalam pergaulan sehari-hari, dalam melakukan ritual pernikahan
sehingga walaupun menyakitkan tidak langsung mengatakan dengan bahasa yang keras. Perubahan-perubahan peradaban itu berlangsung ketika ujian informasi terbuka di hadapan kita. Maka yang terjadi adalah peradaban yang kita miliki mulai terkikis dan ada yang hilang. Salah satu ketika daya-daya bahkan media televisi menjadi salah satu media tontonan yang memasyarakat di tengah-tengah masyarakat kita, tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak muda pada saat itu sudah banyak mengambil pelajaran dari televisi, sehingga mereka menunjukkan sebagai orang di Jakarta, terus macam-macam. Itu adalah merupakan realitas yang ada di hadapan kita. Apakah kita harus mendak? Tidak. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bertahan, bagaimana kita menyesuaikan diri dalam kondisi yang seperti itu. Dan penyesuaian itu ada. Salah satu contoh misalnya, ketika budaya Korea itu mampu mengekspansi pada peradaban dunia, maka masakan Korea bermunculan di mana-mana. Ingat bahwa masakan Korea itu tidak sama persis seperti masakan Korea yang asli, karena bahan-bahannya sudah diambil dari bahan lokal. Ketika fried chicken itu menjadi makanan yang sangat populer, maka muncul fried chicken dengan bahan bakunya ayam lokal yang digunakan sebagai ayam bakar atau ayam goreng tersebut. Ini adalah merupakan salah satu efek dari globalisasi, sehingga muncul istilah baru yang dinamakan dengan globalisasi. Peradabannya global dan bahan bakunya dari lokal. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk adaptasi atau penyesuaian peradaban dalam kehidupan kita. Saya membuat beberapa catatan tentang perkembangan sastra di Kabupaten Sampang yang dibandingkan dengan daerah lain mungkin jauh perkembangannya, tetapi di antara yang sedikit itu masih terlihat gerakan literasi itu di beberapa pesantren yang ada di Sampang. Ingat bahwa gerakan sastra di Madura itu pada umumnya diawali dari lembaga pesantren. Sejarah literasi di Madura itu pusatnya ada di pesantren. Di perpustakaan Banyuwangi itu ternyata merupakan perpustakaan tertua di Madura dan banyak koleksi-koleksinya yang merupakan koleksi yang khas dimiliki dan banyak berbagai kitab pengetahuan yang berada di situ. Kemudian kebiasaan dalam masyarakat. Jadi kita sudah terbiasa dengan ritual menjadi suatu pertunjukan. Artinya ketika saat sekarang orang berbicara tentang seni pertunjukan, sebenarnya berbagai kehidupan masyarakat kita itu penuh dengan pertunjukan tersebut. Dan itu juga tidak dipungkiri perkembangan Islam dari zamannya Sunan Kalijogo itu memanfaatkan seni sebagai satu media dakwah untuk persebaran agama Islam. Diakui atau tidak, kita bisa melihat bagaimana masyarakat Madura itu melakukan ritual pohon tanam, lamaran, kemudian juga tahlilan. Itu adalah hal-hal yang sangat spesifik dan bisa berbeda antara daerah. Karena tahlil aja berbeda antara Sampang dan Sumba. Walaupun pada intinya sama, tapi ada sebuah variasi-variasi yang merupakan khas dari daerah tersebut. Dan bagi saya ini adalah merupakan sebuah kekayaan budaya yang ada di daerah. Bahasa Sampangan, saya mengatakan bahasa Sampangan, bahasa orang yang bukan orang di Sampang dan orang berbeda dengan di Sumba. Kata yang langsung kasar, bagi saya tidak. Itu adalah bahasa yang berlaku untuk di daerah Sampang. Orang Sunda katanya bahasanya yerek, kata orang Sampang. Kata orang Sunda bahasa orang Sampang yerek. Artinya kita saling memandang, saling menatap bahwa tatapan kita berbeda, memandang dari diri kita sendiri. Dan sebenarnya ini adalah sebuah kekayaan yang kita miliki, yang patut kita pelihara. Jadi bahasa Bekna bagi saya semuanya benar, karena bahasa itu adalah kesepakatan yang digunakan untuk berkomunikasi antar individu yang menjadi kesepakatan. Jadi bagi saya sangat menarik bahasa KPC dan Bekna dalam satu arti tapi dengan pengucapan yang berbeda. Beberapa karya sastra lama khususnya tentang sastra lisan
improvisasi sesuai dengan kebutuhan bagi orang yang diceritakan. Dan saya sangat tertarik sebenarnya. Ada dua hal mengenai cerita-cerita di Madura itu. Yang pertama, ketika saya masih menyantri ke Pak Sawawi tahun 90 itu, sering saya diajak bareng untuk pergi undangan dan macam-macam. Saya bilang ke Pak Sawawi, karena biasanya di sela-sela perjalanan itu dia bercerita tentang kebiasaan-kebiasaan lama atau dasar tradisional yang satralisan yang dia miliki. Saya bilang Pak Sawawi waktu itu, Pak, andaikan ada orang yang mendampingi sampean, merekam apa yang sama bicarakan, kemudian dibukukan, betapa kayanya setelah Madura. Jawab balikannya, sampai mau, udah Pak, saya nggak sanggup. Dia kan mau dong, enggak, saya nggak sanggup Pak, saya jadi pendengar aja dari orang lain untuk bilang. Sampai ke Sampang, saya 2020 tidak ke Sampang. Saya kenal Pak Haji Daiman. Itu tahun 2019, saya diajak teman untuk pameran di Tanglok. Ini Pak dan Sunap datang ke sini, dan kebetulan Pak Daiman yang terlibat ini sangat membantu kegiatan di situ untuk berbagai keperluannya. Dan ketika saya sempat ngomong, beliau ini sangat banyak pengetahuan tentang sejarah sastra lokal. Saya membayangkan, andaikan juga ada orang yang mendokumentasikan apa yang Pak Daiman miliki, itu akan menjadi kekayaan literasi yang bisa kita miliki. Karena sastralisan itu bisa habis kalau ceritanya sudah tidak ada. Sebelum cerita itu habis, maka perlu didokumentasikan. Dan semuanya menarik, tergantung dari bagaimana cara kita untuk mengolahnya. Tahun 2012, ya 2004, ayah saya masih aktif, masih sehat pada waktu itu. Beliau itu juga banyak cerita-cerita atau memori tentang peradaban budaya di Madura. Lagu saya sih. Inti itu. Jadi untuk kegiatan sastra itu yang cukup menarik itu bahwa sastralisanya, kemudian yang kedua kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang dengan pertunjukan yang ada, dan yang ketiga yang cukup menarik itu perkembangan sastra di pesantren. 4-5 tahun yang lalu saya pernah melihat di sosial media Facebook sampai Dani Bulen itu mempresentasikan musikalisasi puisi, dan penyeringnya adalah modal. Itu mungkin satu-satunya, sehingga sampai jadi perbincangan di antara teman-teman. Bisa juga ya agar itu mengenai baca puisi. Hal-hal yang seperti inilah yang harus kita gali dari sekitar kita, bahwa kita tidak mungkin bertahan dengan cara-cara yang lama, tetapi yang lama itu bisa kita adopsi untuk kondisi keadaan yang baru. Dan yang terakhir adalah yang paling penting bahwa perkembangan digital pada saat ini, perkembangan internet pada saat ini, semua berpeluang untuk tampil ke permukaan. Jakarta sudah habis, yang ada adalah sekarang tiap daerah untuk tampil. Di seluruh dari tiap daerah punya kesempatan untuk eksis, untuk menampilkan diri di hadapan peradaban kita yang berkembang pada saat ini. Dan kekuatan sosial media itu tidak bisa kita pungkiri. Indonesia pada saat ini dihebohkan oleh anak-anak muda di Jalan Sudirman, Jakarta. Jalan Sudirman itu dipenuhi oleh anak-anak yang berasal dari SDBD, Citayam, Bojonggede. Ini adalah merupakan sebuah realitas kehidupan kita, bahwa mereka yang semula anak jalanan dengan pakaian yang sederhana, murah, tapi kemudian menjadi trending topik dan menjadi tiruan bagi orang-orang lain di Jakarta. Artinya kekuatan sebuah sosial media mampu untuk berubah. Itu barangkali yang saya sampaikan, bahwa saya berharap bahwa perkembangan dunia digital itu bisa dimanfaatkan oleh Sumi, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang bergerak di dalam bidang sastra, karena pada kenyataannya sekarang itu
juga di SMA 1 Malang Bintang di dunia seniman. Beliau juga seniman, juga pemerhati budaya. Jadi di forum ini beliau pemaparan selaku ketua KPS juga pemerhati kebudayaan di Kabupaten Saripan. Ya, tidak ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PKM Pulau Bintang yang malam ini berhalangan hadir. Mungkin ada yang mewakili. Yang saya hormati pengurus YSU, dan mohon maaf saya agak telat mikir atau telat informasi terkait isu. Alhamdulillah dengan diundangnya kita diskusi dengan ketua, alhamdulillah akhirnya ternyata ada komunitas yang bergerak juga dalam hal menghidupkan tentang seni budaya. Terima kasih. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan komunitas, para seniman, para budayawan yang hadir pada malam hari ini, khususnya sesepuh budaya yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf dan mohon izin saya menyampaikan beberapa hal tidak dalam rangka untuk menggurui, tapi sebagai untuk tukar pikiran. Sebelum saya memaparkan beberapa hal, perlu perkenalkan diri. Nama lengkap saya Hairil Alwat. Kata orang tua saya itu Alwat itu kata jamak dari laun, artinya warna atau rupa. Jadi sebaik-baiknya warna atau rupa itu adalah saya dan seorang tua. Alhamdulillah, pas mungkin yang orang tua supaya anaknya nanti setelah dewasa bergerak dalam dunia rupa. Kebetulan saya bergerak dalam dunia seni rupa, jadi pas kan, alhamdulillah. Kemudian saya perkenalkan juga bahwa kebetulan saya jadi ketua komunitas perupa sampah. Lama saya bergerak dalam dunia seni rupa, hampir sepanjang separuh hidup saya, karena kebetulan saat ini saya sudah 53 tahun. Usia saya hampir separuh dari usia itu saya bergerak dalam dunia bersama dengan teman-teman, bergerak dalam dunia seni rupa. Hampir tiap malam diskusi, terus memikirkan tentang bagaimana sampah. Kebetulan di komunitas kami itu adalah tidak bergerak sendiri, tidak dalam rangka menonjolkan diri, tapi berpikir tentang bagaimana sampah. Demikian tingginya cita-cita di komunitas ini. Kemudian bagaimana kajian atau bagaimana pandangan atau bagaimana perkembangan seni di sampah seperti yang dipaparkan oleh beliau-beliau, memang jauh dari harapan sampai saat ini memang. Tapi bukan berarti tidak ada kemungkinan bisa lebih dari harapan. Karena kami bergerak dalam dunia rupa, kebetulan juga punya komunitas, akhirnya keinginan-keinginan itu diwujudkan dalam komunitas. Kami bergerak hampir tiap bulan. Tiap bulan berpameran, baik pameran di gedung maupun di dunia maya. Yang pasti kami mencoba tiap bulan berpameran. Kemudian apa hasilnya? Lumayan besar. Sehingga menemukan beberapa tip atau beberapa cara bagaimana untuk mengembangkan seni budaya di Kabupaten Sampang ini. Melihat tema manusia berbeda. Jadi tema pada malam hari ini bagaimana manusia berbeda. Apakah kita masih dijaga? Secara fisik tidak, tapi secara naluri, karakter atau
perasaan kita, saya merasa kita sepertinya dijajah. Dan nyata. Terus bagaimana tipsnya untuk merdeka? Kami mencoba untuk merdeka dan kami merasa merdeka di komunitas ini. Apa tipsnya itu untuk merdeka? Jadi merdeka ketergantungan, bebas dari ketergantungan. Kepada siapa? Ya kepada semuanya. Karena kami yakin bahwa kami punya rezeki tanpa minta ke siapa-siapa. Kami yakin itu. Alhamdulillah ternyata terlaksana tiap bulan, bayarkan tiap bulan. Yang dulu kalau pameran menghabiskan antara 5 juta sampai 15 juta, kami melakukan hampir ganti. Jadi tipsnya di komunitas kami setelah dicoba itu adalah merdeka atau bebas dari ketergantungan. Kepada siapa? Lebih-lebih kepada pemerintah. Karena pemerintah mungkin saja tidak cukup anggarannya, atau memang tidak dianggarkan terhadap sebenarnya. Saya kurang paham. Walaupun dianggarkan paling sedikit saja. Yang beliau bayangkan itu adalah membangun adalah visi. Padahal jiwa perlu dibangun. Makanya anggaran sedikit. Maka kami mencoba merdeka ketergantungan. Kemudian yang kedua, merdeka dari keluhan. Kita belajar untuk tidak mengeluh. Selama kita mengeluh, maka selesai. Mau berkarya, mau berpameran, mau mengadakan kegiatan, kita mengajukan anggaran tidak dapat anggaran, kemudian mengeluh dan lain sebagainya, ya sudah selesai, tidak akan mengadakan kegiatan. Jadi kita bebas dari mengeluh, bebas dari ketergantungan. Mohon maaf, ini agak nyeleneh. Bebas atau merdeka dari hal-hal yang berbau teoritis. Kalau kami mencoba itu, karena kadang-kadang teori itu mengganggu. Bagi kami prinsip teori itu hanya sebagai pengantar ya. Selesai itu kita kembangkan. Bahkan menurut saya pribadi, kita boleh membuat teori sendiri, itu boleh. Wong yang membuat teori-teori sebelumnya adalah sesama manusia. Apakah kita tidak punya kemampuan? Maka saya berani mengatakan bisa saja kami membuat teori sendiri, walaupun ini ada kontroversi. Jadi merdeka dari hal-hal yang berbau teori. Selama kita atau dijajah oleh hal itu, jangan harap kesenian berkembang, itu kesenian. Kemudian hal yang tidak kalah penting, mumpung berkumpul sesama komunitas, mudah-mudahan ini sepaham dan mohon maaf apabila tidak sepaham. Ada beberapa hal atau ada hal prinsip bagi kami. Karena pemangku kebijakan seringkali melayani kesenian atau budaya layaknya seperti wanita penghibur. Dibutuhkan baru diundang. Setelah selesai diundang, dibayar, selesai. Dibutuhkan lagi, diundang lagi. Seperti itu kenyataannya. Jadi sekali lagi kita dilayakkan atau dipersepsikan sebagai wanita penghibur. Terus bagaimana untuk menghindari itu? Ya kita jangan kemudian sok jadi wanita penghibur. Kita punya agak tinggi. Terima kasih. Jadi kita harus merdeka dari hal itu. Kemudian yang harus kita lakukan di antaranya juga adalah kita harus membangun harga diri. Sebenarnya
orang-orang sepertinya hebat, padahal kita juga hebat. Kita langsung merasa minder. Contoh kasus di luar konteks budaya, anggaplah kita main sepak bola, bebas sport atau volleyball bebas sport. Kita belum tahu main pemain, tapi yang penting dia dari Sidoarjo atau dari Surabaya. Kita sudah pilih, kita sudah asumsikan, oh ini orang hebat, ini mainnya hebat. Padahal belum tentu. Kita sudah membangun stigma bahwa orang luar Madura itu hebat. Bagi kami bukan berarti tidak menghargai orang luar, tidak. Tapi kami mencoba membangun semangat bahwa kita punya kemampuan, bahkan bisa saja setara atau bisa lebih, hanya karena faktor kita terlalu merendahkan diri saja. Makanya kami di komunitas sampai punya mimpi, walaupun mungkin saja banyak yang tertawa, banyak yang melecehkan, banyak yang mereka. Sampang ingin jadi barometernya seni rupa baru. Itu mimpi. Masa harus berubah? Masa harus balik? Masa harus kota-kota besar tadi? Kita punya harga diri. Kesempatan pertemuan malam hari ini, saya ingin mengajak kepada bapak-bapak, para seniman, para komunitas. Kita punya kemampuan sama. Otaknya tidak kemudian kita lebih kecil dari orang-orang atau seniman-seniman kota besar. Otak kita sama. Artinya bicara kemampuan bisa saja kita sama atau bisa lebih. Sekali lagi, jadi itu diantara kenapa sepertinya seni budaya di daerah Madura belum kelihatan perkembangannya, karena kita terlalu merendahkan diri tentang kemampuan diri. Bukannya kita sombong, tidak. Kurang percaya diri saja. Kalau ada seniman datang ke Sampang, katakanlah, kita belum tahu karyanya sudah kita merasa ada di bawah. Sekali lagi, harga diri itu penting juga untuk dibangun. Bahkan bisa dijadikan visi seniman yang ada di kabupaten kami. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga di sini, kenapa seni itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Bayangkan semua seni tidak ada, ternyata Allah menghadirkan orang-orang seni, karena seni itu dibutuhkan. Gak mungkin gelas atau botol ini memiliki variasi yang banyak tiap kita. Ini adalah campur tangan orang seni. Cuma sayangnya campur tangannya tidak tampak. Terutama seni rupa itu kan seringkali dia selalu ada di belakang layar, bikin panggungnya belum acara, membongkar dekornya setelah acara, sehingga tidak kelihatan. Sedangkan yang mengundang pun juga tidak menghargai atau kurang menghargai. Artinya mulai malam ini mudah-mudahan kita mencoba mengajak kepada masyarakat untuk menghargai seni, lebih-lebih para pemangku kebijakan, karena masyarakat itu tidak hanya masyarakat politik saja yang ada di Kabupaten Sampang, tapi masyarakat seni juga ada. Masyarakat seni itu juga bagian dari warga yang harus diperhatikan. Demikian sementara apa yang saya sampaikan. Mohon maaf
tangan yang gemuruh. Oke, untuk acara sesi tanya jawab selanjutnya, tapi sebelum ke sesi itu, biar tak ngantuk, mari siap. Saya sendiri yang nyanyi, bukan artisnya nggak ada. Pak Bani, versi lo sedikit lah, biar ada perubahan. Kalau Bapak Dayat, ya saya masih belum begitu kenalan Pak. Nama saya Masmangan. Saya bergerak di bidang konseptor seni budaya yang ada di Kabupaten Sampang. Dan saya sendiri malah melintang bekerja selalu bekerja dalam konteks kesenian. Terus saya juga berpengalaman sudah sering kerjasama dengan pihak Dispora Unpad Kabupaten Sampang dan sekarang sudah pensiun. Jadi apa yang terjadi tentang peradaban seni dan budaya dari tahun ke tahun, mungkin ini perubahannya sangat drastis. Yang terjadi saat ini, kenapa Kabupaten Sampang ya khususnya seni budaya tidak menjual seperti kabupaten-kabupaten yang lain? Sebenarnya jujur Pak, kalau Kabupaten Sampang di luar ini diakui oleh masyarakat luar, tapi di Kabupaten Sampang sendiri ini mungkin kita tidak ada apa-apanya. Ibarat bungkusnya yang bagus tapi isinya kosong dalam konteks seni budaya. Karena apa? Saya telisik permasalahan yang ada di dalamnya. Ini antara seniman dan pemerintah sebenarnya yang terjadi. Kenapa dan seperti apa? Jujur aja Pak, kita buka-buka, seharusnya malam ini yang turut hadir itu adalah orang-orang pemerintah sebenarnya yang pas yang hadir gitu. Jadi isi hati teman-teman seniman yang ada di sini itu bisa tersalurkan, bisa tersampaikan, meskipun dia hanya sebatas menerima, tidak memberikan solusi pada kita. Benar kata Pak Alwan tadi, kita seniman tidak boleh ketergantungan dengan pemerintah. Seniman itu punya harga diri. Terus selanjutnya, kenapa seperti ini? Karena selama ini seniman yang ada di Sampang ini, kalau saya lihat mereka tetap berkarya meskipun tidak mayoritas saya tahu dari teman-teman KPNS ini, meskipun tanpa pemerintah mereka masih eksis berkarya, eksis berpameran, meskipun oleh pemerintah itu sudah tidak dipandang sebelah mata, jadi tutup mata gitu loh terhadap teman-teman seniman yang sesungguhnya. Beda dengan seniman-seniman yang saya katakan seniman plat merah. Jadi plat merah adalah saya katakan adalah seniman-seniman yang mudah dipengaruhi oleh kepentingan. Gitu. Pandangan pemerintah terhadap seniman itu hanya sebatas program kerja dia jalan, proyek dia jalan, dia dapat fee, dia dapat untung, selesai sudah urusannya. Jujur, gitu kan. Mungkin dulu waktu pertama kali saya bekerja sama dengan pemerintah seperti itu, non-denon seorang, saya mungkin hanya dapat amal. Dulu bagus, ketika kita main kita punya prestasi di main di luar. Akhirnya apa? Saya melihat ini seniman ini seakan-akan dibikin menjadi sebuah pembodohan. Gitu. Jujur aja ini kita buka-bukaan. Jadi besok kalau ada dari pemerintah nggak terima bisa melalui hubungi nomor saya. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena segala sesuatu, anggaran dana sesuatu, jujur, seniman yang suruh bekerja, seniman suruh bereksplorasi untuk berkarya. Kalau kerjasama dengan pemerintah nih,
Seniman suruh bereksplorasi, seniman suruh berkarya, seniman suruh mendanai, tapi dia yang dapat untungnya. Tapi setelah acara dia nggak dipakai, Pak. Iyo nggak baik sama gua, udah, you tinggal. Gitu. Bahasa Jakartanya gitu. Nah, benar kata Pak Luan tadi, jadilah seniman yang punya martabat, jadilah seniman yang punya harga diri, jangan tergantung dengan pemerintah, dan jangan menjadi seniman dalam rangka ketika dibutuhkan pemerintah, seniman itu baru berkarya. Jangan seperti itu. Ingat pada zaman-zaman dulu, benar kata Bapak Dayat ya, kalau dari maghrib sampai isya biasanya dulu toko ditutup. Benar itu. Jadi kita fokus pada kekaryaan. Singkat saja, singkat. Ya, Antri yang Oke. Selanjutnya Tekanannya kepada apa ini? kalau saya begini, ini tidak ada tekanan. Jadi biar pemahamannya kenapa yang terjadi peradaban sekarang, seniman itu tidak bisa maju, gitu loh. Anggap tidak bisa maju. Bukannya seniman itu tidak punya prestasi terus dipakai, tidak, Pak. Tapi pemerintah sendiri melihat seniman itu hanya masih sebelah mata. Itu Pak pandangan dari kami. Itu. Sementara itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Guru Sabtu. Saya kenal. Ya. Artinya itu Muhammad Sukron Akas. Akasnya singkat Abdul Karim Saryoret semua bulan. Ini kalian boleh bisa sholat di atas. Singkat saus banyak pembicaraan itu sangat luar biasa. Cuma bulan Tiko Jati menambahi Tiko Jati usulan. Kuliah ini kan ngakui bahasa betul, tapi dia bahasa Indonesia. Dia bahasa Indonesia. Kepol kuliah tadi. Setiap insan mereka tadi pasti bersenang. Nah boleh merusak. Cukup sama sering bersenang. Begitu kau sombong senang kan begitu kok kebebalan berbeda. Kebebalan. An mau sekali kok kepol sombong senang. Ternyata seperti senang. Jadi kebawahan Allah sangat luar biasa. Kenapa boleh kita budaya seperti masyarakat betul? Kok buat senang? Contoh senang apa? Contoh senang bahasa Madura yang coba hilang. Dari bahasa. Sangat Madura di bahasa Madura siapa hilang? Dalam keluarga itu bahasa Madura siapa hilang? Meskipun bahasa lain-lainnya betul, tapi bahasa Madura sampai bayangkan. Jadi budaya berbahasa Madura singkat bahasa ini. Contohnya kan, anak pemadaya dia bahasa Mandarin tak bayangkan dari keluarga itu. Anak boleh bahasa Amerika luar biasa, bahasa tak sampai dia, tak bayangkan. Meskipun dalam konteks globalisasi berbagai negara. Makanya kita perang secara proxy war gitu, perang kapal dar bom gitu. Dan makanya tapi yang ditekankan harus bahasa Madura. Meskipun boleh sangat boleh sangat kritik, boleh kritik dan benar ngakui cakap, tapi kalau punya bahasa Madura, sedekah. Oke lah banyak orang sedekah, tapi kalau harus bahasa Madura. Soalnya nikah, apa bisa? Kawan bina bahasa Madura. Doa lagi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam songkong berkuntek di orang tua. Kong bersemuja ramah kudoli. Sarang para sopo, para seniman, para pemerhati budaya, juga sejajar datang kereta. Sepada NU si atlet dan les bumi dan kuliah dari pesisir Dejar
yang kemudian kedua dari Bapak dari Ansor, Bapak Muhammad Sukron Akas. Sukron Akas. Akas gitu. Kebetulan punya mana bis komi biasa ada bis Akas. Berarti tretan dong kita. Kereta Bis Akas tapi bis cepat. bis sarang Bis cepat. tidak lagi termir kakak tapi bener bis gitu. Lo pakai dengan bis ya. Jadi maksudnya ini bis. Soki itu ada bis lain, pas lain. Kartu bis dan sebagainya. Tadi bis kuit beri darah kereta. Jadi datang saja, Eki ngereng santai datang itu masalah budaya. Budaya berhubungan dengan keindahan. Kebenar orang bijak dengan seni hidupnya indah. Jadi mana bikin kurung berdedek pun bermasalah bahasa. Kak itu sebenarnya merupai secara masyarakat. Sebetulnya Kak itu abang Ancol dari Roma. Sementara kita tahu Al-Baik Madrasatul Ula. Rumah itu ada di sekolah yang pertama. Tidak bisa pakai lagi sekolah. Dan tapi sedikit makin itu bahasa kasar, ampun rodok sedikit. Roma anak-anak langsung bahasa ibu langsung dibuang, diganti dengan bahasa nasional. Pendidikannya lagi di bahasa nasional. Dan gula para sepatu media karena umur 94 tahun mau ini. Ini dia ingin perang, Mbak. Makuk ini kita ingin kebebasan. Jadi bersama tulekan itu ampun ancor neng segala lini. Artinya paling punten resiko makin kita sangat bisa besar. Lebet on degen ini punten karena jangan tulekan itu on degen berdeleman. Berde besar kasar, berde besar mapas, alias punya iya ada seluruh telok itu besar menengah atau berengkit kan pas berde besar aros sepaling atas itu aros kecil. Nah ini para guru itu ngorok cuma nggak telok karena bahasa kasar kalau tak pantas dia jelasin anak-anak contohnya dong ini berguru bareng itu seperti itu dengan ini betul kurang aja nah itu namanya bahasa kasar. Jadi kan itu bagi bahasa apa jadi bahasa dalam kota cuma kisah tomator sarkasar ini dasar gitu Pak mapas itu tak besar. Jadi kan itu Pak sebenarnya termasuk pemerintah seandainya hitung-hitungan dosa sama masyarakat itu saja kalau bersama akan terjadi dosa. Karena kenapa? Dan kemudian bakal SMP kelas 2 itu kurikulum 75. Kurikulum 75 memberlakukan bahasa nasional menjadi bahasa pengantar mulai kelas situ SD. Tapi pada Bapak sepo-sepo itu kan di Pak Fudoli itu dia kayak Pak Fudoli. Kita kelas 2 tetap besar di huruf pada saya. Rasanya beda untuk tidak dimah. Malah mana di kita kayak itu kelero. Misalnya kelero nak beli dari umpamanya, wah gula dah saya cukur Pak. Tidak, naik baku lagi. Tidak itu. Ternyata, madrasah juga diajarin. Kata berapa? Ampun kami dari sebuah pun. Lihatlah saya sekali itu. Tapi nyangkut Pak. Apa sekarang bahasa itu melarang. Pas buku-buku neng sekolah gitu lengkap. Jadi makin kita untuk mengembalikan eksistensi dan jati diri karena bahasa menunjukkan bangsa. Bagaimana mungkin kenal orang dengan baik kalau tidak lewat bahasa? Nang Al-Quran bukan beda. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana mungkin kita arafu antar suku, antara bahasa? Menabi bahasa sudah kita hancurkan. Masa ini kikir kamu jangan begitu coy. Kenapa malu coy bang? Bos, jangan begitu bro. Bangga membaca bro. Nah karena kikir ini jadi bahasa Inggris. Oh, anakku ini cerdas Pak. Mulai kikir ini kamu uban sampai tanpa hafal. Dia cuma tahu wanten itu. Ketika Nabi Muhammad termator, makin terjadi kesenjangan. Memang sepertinya dari sisi bahasa, tapi implikasinya akibat kepon reng tembok panggibat kepon nengdalam tengka pola nengdalam adat pranata bangsa kali itu banyak rokok adanya karena mode makin trotor mata dari sepotong gitu Pak pedong jangan jonyok mau kuda tambah mau kuning ini Pak
kelas tumis itu jauh-jauh ketina pedas buka itu panjenengan yari mangken deki asal pokok telok esono lagi nanti tombok sebelum ini salam tak langkong saya lagi ya Rabu Epon saya itu salam songkam pada bebek dari sekolah dan kaulah bapak saya itu pak lemangke pak undangan cocok nakui keluar assalamualaikum demikian dan sebagainya kan itu diwakil jadi cekot dan memakai mari para seniman ini semampu kita tinggal pak sebuah gerakan cekot tidak perlu setuju dan bapak jalan kita bergantung pada pemerintah karena pemerintah juga punya keterbatasan punya kebijakan karena pemerintah itu sudah produk kepemimpinan yang berupa pejabat publik dan pejabat politis kadang-kadang publiknya pekana di politisnya cekot orang ganti pemimpin ganti peraturan tak bisa disangkal kurikulum berapa kali memang harus kurikulum itu berapa kan jangan total gitu kurikulum tak lebares tak kebayar pipil gitu kui matan ku pak pensiunan lagan dari kebayar pipil apa pengumuman ada kurikulum baru tak kenapa memang itu keniscayaan bahkan dulu mengatakan setiap 10 tahun sekali kurikulum harus ditinjau ulang kualifikasi pendidikan-pendidiknya juga harus ditinjau ulang jadi dan berpengaruh sampai akhir pada iman beliau ya saya dan pulang cek bunga nah jember manggelian cek polore tepan si mangkin itu bisa juga setretana menapi bagi kita peser boleh artinya boleh bahasa metode itu juga bisa dimasukkan karena pada dalam bahasa metode seni ada betah-betah seni pantun seni kira-kira besar seni rora besar seni contoh nak apa contoh kena tokat boleh gitu ada contoh kita tokat mengkenal melokal kekedungan mau nasi mau pernata bersama mau dapur dengan marga berkompor mau cakir menjadikan kebaikan mau cukup cucu naik bersitako lupa terpak mau kandu pekan sampai hebat itu kayak gini jadi dalam seni dalam bahasa Madura itu banyak yang tidak didokumentasi lewat tulisan dan orang Madura kita perlu tahu Madura itu bukan ahli literasi lemahnya kita dalam literasi itu tertulisnya menambidayakan itu haram Bapak orang jual apa tanpa menggunakan kalkulator bisa menghitung uang jutaan dalam waktu singkat nah karena SMA kita pakai PC punya sarana tapi mau jual apa jual gerang baik gerang itu ataupun gerang itu karena kok sekali pesawat itu hanya kesan dan harapan bahwa kita sebagai seniman kita tidak boleh diam sebatas kemampuan kita bagaimana bahasa kalau misalnya di sini saya diperlukan untuk membantu bahasa bersama Bapak Akas ini bisnya ini Akasnya insya Allah akan cepat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya sambil duduk aja ya di belakang karena malu perempuan sendiri. Baik, jadi saya mohon izin untuk perkenalan dulu. Nama saya Desi. Saya mohon maaf saya belum bisa bicara bahasa Madura karena saya baru 1 tahun setengah tinggal di Sampang. Kebetulan saya sudah 6 bulan ini menjadi pendamping pariwisata kabupaten di Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang. Nah, saya sebetulnya tadi waktu dengar masnya ada keluhan sedikit begitu ya. Saya juga awalnya datang ke Sampang karena berdasarkan dengan pertanyaan yang sama sebetulnya. Saya tinggal di Malang 11 tahun. Kemudian saya kenal banyak teman-teman saya karena saya pernah 4 tahun tinggal di Belanda. Jadi teman-teman saya banyak sekali yang bertanya kepada saya tentang Madura. Nah, saya tidak bisa menjawab pada saat itu karena saya belum pernah tahu. Yang saya tahu adalah mindset di luar sana bahwa orang Madura kasar gitu, orang Madura galak-galak gitu. Ternyata selama 1 tahun setengah tidak terbukti ternyata baik-baik semua ternyata orang-orang Madura. Nah, tepuk tangan untuk orang Madura super manis dan baik-baik. Jadi selama 1 tahun sebetulnya selama 1 tahun saya berkeinginan dari diri saya sendiri untuk tinggal di daerah Sreseh sebetulnya. Pada saat itu saya tinggal di Sreseh karena pengen tahu
siapapun. Jadi pada saat itu saya meninggalkan profesi saya di Malang sebagai pengajar untuk tinggal di Srecep menjadi masyarakat biasa saja. Nah, setelah itu datanglah teman-teman saya dari Belanda. Mereka mau tahu budayanya di Sampang ini apa saja ya. Waktu saya jalan-jalan, rata-rata memang karena saya langsung berhubungan pada saat itu dengan Dinas Pariwisata, mereka membawa kami ke tempat-tempat yang menurut mereka ya katakanlah bagus begitu. Memang bagus tempatnya, tapi tamu kami waktu itu dari Belanda, dari Jerman, Pakistan, itu mereka mengeluh karena ternyata kurang literasinya. Jadi sejarahnya juga kurang dipaparkan, kemudian juga cerita-cerita tentang budayanya sebetulnya mereka mau tahu. Pada akhirnya ketika mereka pulang ke Srecep, mereka berjalan-jalan sendiri di sekitar desa itu, pulang-pulang pakai sarung. Terus saya tanya dari mana? Terus mereka bilang, tadi kami jalan-jalan, terus dipanggil sama orang yang lagi duduk-duduk sambil minum kopi yang duduk di lenca itu. Terus mereka bercerita tentang sarung. Dari situ mereka baru tahu bahwa sarung di Madura ini sangat-sangat ajaib. Jadi sarung itu adalah tempat untuk menaruh handphone, naruh uang, naruh kunci dan lain-lain katanya. Bahkan katanya mereka jangan-jangan orang Madura kalau buka sarungnya di dalamnya ada Alfamart karena semuanya ada. Nah, jadi akhirnya saya berpikiran, oh berarti yang mereka mau tahu itu sebenarnya adalah budayanya masyarakat secara langsung. Jadi saya waktu itu bicaralah sama orang dari Dinas Kebudayaan pada saat itu. Terus saya bilang, Pak, ayo kita bikin Pak suatu paket atau misalkan paket perjalanan atau pelatihan tentang kebudayaan. Tidak hanya seni rupa budaya dan tidak hanya seni rupa musik dan lain-lain, tapi juga budaya secara keseluruhan di masyarakat, karena manusia adalah makhluk berbudaya. Jadi apapun yang dilakukan dari pagi sampai sore itu biasanya orang tuh senang gitu. Terus juga mereka ini dari yang orang Belanda bilang ternyata orang Madura baik sekali ya, ketika kita datang ke rumahnya kita harus makan gitu. Jadi dikasih apa saja, dikasih makan, pulang juga ditanya ini kemana, mau diantar apa enggak. Jadi mereka merasa bahwa orang Sampang ini tidak ada kecurigaan seperti di Eropa sana. Ketika orang datang ke rumah tidak dilayani dengan baik karena mereka dicurigai. Ketika di Sampang ternyata tidak ada kecurigaan itu sama sekali, bahkan ditawarkan mau nggak punya istri anak saya. Dan mereka heran kok bisa semudah itu menawarkan anaknya menjadi istrinya mereka gitu. Jadi itulah yang membuat saya bilang waktu itu ke Dinas Budaya, ayo Pak bikin sesuatu yang juga kerjasama dengan pelaku budaya dan pelaku seni di Sampang ini. Tapi saat itu saya dimarahi, dibilang bahwa kamu bukan orang Sampang, tidak tahu apa budaya Sampang, jangan ngomong macam-macam dan tidak melangkahi kami pada saat itu. Nah, akhirnya saya kemudian membawa tur bersama dengan Gus Fauzan. Saya membawa tur dengan Gus Fauzan, kita keliling-keliling ke tempat-tempat sumur-sumur gitu ya, sumur daksa ya Gus ya. Terus juga kita juga keliling ke kuliner-kuliner rujak bubur dan lain-lain, dan ternyata mereka senang gitu. Kemudian juga mereka cerita pada saat itu di Malang kami pernah punya paket menikah. Jadi waktu di orang Eropa ini banyak sekali yang feminis, perempuannya tidak mau berada posisinya di bawahnya laki-laki. Jadi mereka harus setara. Ternyata ketika di Madura diajarkanlah bahwa perempuan itu harus saling kepada laki-laki. Nah, mereka bilang, oh ya itu sama seperti yang pernah kita lakukan di Malang. Jadi di Malang mereka itu membeli paket menikah. Jadi 30 menit menikah dengan adat Jawa. Kemudian yang perempuannya mencuci kaki laki-lakinya. Dan itu tidak pernah terjadi di Eropa. Dan mereka mau membayar itu sebesar 5.500.000 selama 30 menit. Kemudian saya bilang sama Gus aja bikin paket seperti itu. Tapi waktu itu belum terjadi karena langsung pandemi ya Gus ya. Nah, kami tuh pengen bikin seperti itu gitu. Kami pengen bikin seperti itu di sini. Nah, karena sekarang saya sudah di Dinas Pariwisata, kami sudah mulai melakukan ini, dan insya Allah tanggal 8 Agustus ini kami sudah mulai
Selanjutnya ada tamu dari Serbia, kemudian disusul tamu dari Italia, kemudian juga nanti dari Rusia 12 orang, perempuan semua. Nah itu kami ingin, makanya saya pengen datang ke sini. Saya bilang sama Mas Handoko, Mas, saya nanti pengen sekali kenalan sama pelaku budaya, seni dan budaya ada di Sampang, karena nanti itu berkaitan dengan paket-paket yang akan kami bikin gitu. Kami pengen tahu apa saja sih gitu. Karena selama ini kalau saya tanya sama, betul tadi Bapak bilang tadi, kalau saya tanya sama orang-orang pemerintahan, otomatis yang ditunjuk hanya itu saja. Saya pengen tahu yang lainnya gitu. Saya pengen tahu yang benar-benar alami dan yang dilakukan setiap hari itu apa begitu. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon mungkin bulan ini ada sedikit sebagai seorang pencipta lagu dan pecinta seni. Sebenarnya kalau bicara kemajuan dalam hal lagu-lagu Madura atau seni-seni Madura, Sampang ini kalau menurut saya pribadi paling banyak artisnya daripada kota lain di Madura. Bahkan yang paling terkenal dari Sampang semua, yang viral di Madura. Cuman sayangnya terkenalnya dari plagiat lagu orang. Lagu orang yang sudah jadi diubah-ubah tanpa izin dan diakui karyanya. Ini tak apa kreatif. Bocor salah itu kreatif. Luar biasa Pak. Ya keren. Nah, saya sebenarnya ingin dari teman-teman, kalau saya kan memang orangnya selalu konsisten untuk menciptakan karya sendiri. Dan betul tadi disampaikan sama Bapak yang Banser, Pak Sukron, budayakan bahasa Madura. Itu bagus, dan bahkan saya sendiri sekarang sudah mulai mengarang lagu-lagu yang berbahasa Madura. Tuh. Karena saya ingin mengangkat budaya-budaya Madura. Dan saya juga minta doa restu kepada semua teman-teman di sini. Insya Allah saya mau mengikuti lomba cipta lagu anak khusus berbahasa Madura tingkat nasional. Karena alhamdulillah beberapa tahun yang lalu, tahun 2018 sangat Ibu Megawati dan Mahfud MD mengadakan lomba cipta lagu tingkat nasional yang temanya tentang Pancasila. Alhamdulillah saya masuk juara 2 nasional. Makanya sekarang saya ingin membuktikan kepiawaian saya dalam membuat lagu khusus untuk lagu bahasa Madura, khusus untuk anak-anak. Ya semoga aja bisa masuk lagi. Dan juga, oh iya, mungkin bisa masukkan kalau di sini ada yang bekerja di Disput Palpora, mungkin ada ya. Ini saya kemarin sangat kecewa sekali dengan kinerja Disput Palpora itu, terutama dalam hal pengenalan tempat wisata. Karena kemarin YouTuber yang dibawa itu tidak ada yang dari Sampang. Semuanya ngambil YouTuber dari Bangkalan, dari Pamekasan, Sumeneb. YouTuber Madu di Sampang tidak diajak sama sekali. Termasuk saya pribadi ini YouTuber dan teman-teman saya juga YouTuber, tapi tidak diajak. Ada apa dengan Sampang ini itu? Kok malah ngajak orang luar sementara yang di Sampang sendiri dibuang? Itu apa alergi? Gitu kan saya. Mungkin bisa disampaikan yang Ibu Desi tadi ya. Iya, enggak. Sebenarnya bayarnya sama 500. Cuman kok di Sampang dibuang YouTubernya itu. Dia jarak keren Pak. Gak ditulis bumi. Iya betul. Karena terlalu banyak janji. Karena ya Pak Alwan sendiri tahu lah sudah kasusnya ya. Di PHP-in kita itu. Udah terima kasih. Kasar. Aku ini. Gak apa-apa, biar sadar. Oh. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, selesai ya. Nanti tidur. Oh sedikit. Cinta Madura. Ini saya menulis buku yang judul aslinya Mawar Biru dari Madura. Saking cintanya kepada Madura, saya menulis novel yang di dalamnya berkaitan dengan Madura. Tujuan saya, kalau mereka merantau ke luar Madura, itu perkenalan secara pribadi.
Saya pegang Madura melalui buku, supaya buku ini terbaca oleh orang di Raja Madura, supaya tahu Madura itu kaya raya dan budaya, Tepuk tangan. kaya raya dengan akhlakul karimah, kaya raya dengan seni. Kadang-kadang dilecehkan oleh orang lain Madura. Karena apa? Nggak tahu yang sebenarnya dari Madura. Contoh sekarang karavan sapi, apakah ada di dunia selain di Madura? Saya tanya sekarang para budayawan di sini, apakah ada kebudayaan sehebat karavan sapi di dunia ini? Tidak ada. Yang ada di Madura kalau Buddha banyak. Maka di buku ini saya ceritakan tentang karavan sapi, keunikan karavan sapi. Yang biasa sapi itu lambat jalannya, tapi kalau dirawat dengan baik, waduh, yang namanya si roket itu, ini antara lain. Tepuk tangan Pak Buhori ini senior kita ini. Becian derajat. Jadi saya menulis ini khusus memperkenalkan tentang Madura yang dikemas dengan roman orang Madura dengan di luar Madura. Di sini ada apa namanya memperkenalkan batik Madura yang dipakai oleh orang-orang Madura yang membuat tambah cantik, umpamanya begitu. Itu sekedar penampilan budaya Madura. Batik harus kita bilang juga, batik Madura itu sudah mendunia, sering dipamerkan di luar negeri pada zamannya Pak Nur. Pada zaman Pak Nur gubernur, jadi gubernur itu sering ditampilkan di Eropa, Prancis dan lain sebagainya. Menurut buku-buku yang pernah saya baca. Singkat saudara, satu kelemahan. Nah, jadi untuk memperkenalkan Madura itu tidak cukup atau tidak hanya bisa melalui pergaulan, dengan buku pun bisa diperkenalkan. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan dari Les Bumi Pusat nih. Tarikh Rahuda dari Madegan. Ini yang nyambung dengan Les Bumi Bangkalan. Ya Tarikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Dan ulah Ali Huda Ahmad dari Madegan. Kalito dan ulah kan berpendapat bahwa mengenai vakumnya kegiatan Les Bumi yang tiga itu, dan pula mengibaratkan Les Bumi itu adalah sebuah wadah, sebuah tubuh, maka diperlukan ruh. Les Bumi ini kan menurut pula saya kira masalah ruh itu penting dalam setiap tubuh. Maka saya berpendapat tubuh Les Bumi ini minim ruh, krisis sambungan, termasuk krisis ketokohan. Kita boleh melakukan segala kegiatan, misalkan rokat, duk-duk, isari, puisi, dan segala macam yang berbentuk kesenian. Tapi menampi tanpa ruh, tanpa niat saya jelas, tabarukannya kemana? Hingga langkah kita terlihat tidak ada langkah, alias jalan di tempat, seperti yang didahulukan peserah beliau moderator menggandeng pesantren. Kali itu konsisten kelaban. Poin nomor 2 saya sampaikan Bapak Ketua tadi bahwa mengembangkan model pendidikan sofistik ilahirihi, bahwa pesantren itu sudah kaya dengan kesenian budaya. Tentu di mana di Sumeneb menggandeng pesantren, dan pesantren itu punya pimpinan, dan tentu pimpinan itu banyak memberi usulan yang berbasis tabarruk. Itu pasti berbasiskan tabarruk, yakin itu. Katian Sunan Kalijogo berkesenian apa saos
aspirasi masyarakat, Pak pun nekat tabarukatnya bersanad lagi. Nah itu seharusnya itu adalah khasnya NU. Les bumi itu punyanya NU. Mari kita berkesenian napa saos, tapi jangan lupa untuk menjaga dasar tabarruk. Napa boleh nangka lintok les bumi sekoduna kedua punya roh NU sebagai pusat tabarruk. Sekali itu mohon maaf menawi kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tina Ansori dari ISNO, PJ ISNO Kabupaten Sampang. Sebelum epon Pangapora, sebelum dari Sampang, utama epon Bapak Materi, saya kompar juga dengan Rabu dan PJ mana itu. Abdina tak begitu ninga asma epon, asma aku dan kesetuja Bapak Materi dan ikan tempat. Namun bila dari sebagian pemateri yang memaparkan bahwasanya les bumi ini harus mandiri, tidak ada kaitannya ataupun ketergantungan dengan orang lain ataupun khususnya kepada pemerintah. Akan tetapi saya rasa kalau mengingat daerah digitalisasi seperti ini, karena kita mempunyai peluang banyak untuk action ataupun memberikan edukasi kepada orang lain. Sekarang ini kesempatannya. Akan tetapi jika kita tidak bergandengan tangan dengan ulama saja harus bergandengan tangan dengan apalagi ya kita sebagai rakyat. Tapi dalam hal ini les bumi tidak harus menyimpang dari substansi hakikatnya. Les bumi kita berjalan di les buminya. Suatu saat nanti tidak boleh les bumi ini hanya dijadikan lonjakan ataupun kepentingan oleh pemerintah. Asalkan begitu, kita tetap jaga eksistensinya. Maka dari itu saya rasa sulit untuk les bumi ini memberikan sebuah action yang baru ataupun gerakan baru, edukasi yang baru kepada masyarakat secara luas jika tidak bergandengan tangan dengan pemerintah. Dalam hal ini kalau Kabupaten Sampang ya Pak Bupati ataupun dinas yang terkait. Mohon maaf, tapi bukan tergolong beri pendapat lagi, bukan mendukung Pak Bupati, tidak. Cuman kita tetap meskipun dan bagaimanapun kita tetap rakyatnya yang butuh pemerhati daripada Pak Bupati ataupun pemerintah setempat. Sempat pada bahasa, karena seni ini kalau nggak salah, seni ini diambil dari bahasa Sanskerta, dari kata sani yang artinya sanjungan. Jadi, dan kita kiranya perlu penjiwaan dan sangat mendalam, baik dalam melukis ataupun berpuisi dan sebagainya. Karena kalau tidak ada ruh seperti yang tadi disampaikan, ini saya rasa sulit. Oleh karenanya nanti ke depan jangan terlalu muluk-muluk. Yang penting les bumi mari adakan kajian untuk pengolahan seperti ini rutin, minimal sebulan 1 kali, baru nanti kita selebihnya berhubungan dengan pemerintah terkait. Kita tidak bisa langsung melakukan hubungan kepada pemerintah tanpa memberikan edukasi ataupun action yang baik terlebih dahulu. Artinya kita bekerja terlebih dahulu, baru kita nanti mencari hubungan yang baik. Saya rasa begitu. Talaqo talaqo. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Setafi Mansa dari komunitas Gaul Bumbu asli Sampang, Deliman. Nah, sebenarnya saya ini yang berada di forum ini bisa dikatakan paling ngode dari luar. Mungkin dari Bukesopor lebih paham. Cuma ada unek-unek dari pikiran kolektif antara perbedaan apa? Perbedaan budaya dan agama. Terkadang kita kan pernah mempelajari itu penjelasan terkait perbedaan budaya dan agama. Tapi kenapa seakan-akan budaya itu melihat di zaman sekarang itu apa ya?
bisa dikatakan menurun gitu Pak. Maka saya sebagai anak muda, khususnya regenerasi penerus dari Bumi Sepuh Sepuh Development Kantong, mungkin kalau minta petunjuk dari materi yang kita bahas perbedaan antara budaya dan agama itu seperti apa. Terima kasih. Mungkin ketiga-tiganya bisa. Satu saja lah biar tidak terlalu banyak. Terima kasih. Saya yang kira-kira pas siapa? Satu aja biar waktunya. Ya terserah pemerintah nanti. Ya boleh. Saya sangat sambut dan merasa sangat luar biasa karena tidak menyangka antusias para seniman, meskipun undangannya secara silaturahmi, ternyata para seniman dari Banyuwangi, Pak Bestari, dan para seniman sangat-sangat memperhatikan adanya kegiatan silaturahmi budaya. Oleh karena itu saya sangat pesimis. Jadi pertemuan kali ini akan membawakan satu hasil yang sangat luar biasa, yang nantinya nanti akan dipadukan dari bermacam-macam seni ini, yang pada intinya dari kegiatan macam-macam seni ini menjadi satu produk Sampang yang dapat dihadirkan. Yang pertama tadi dari Bapak Ketua, dari Bapak Nanan, Gus Nanan tadi menyampaikan dari seniman ini harus jangan ketergantungan kepada pemerintah. Itu bagus. Jadi kalau kita selalu ketergantungan kepada pemerintah, kapan kita akan bisa menjadikan kesenian ini kepada masyarakat menjadi satu tontonan yang sangat menarik. Oleh karena itu, yang perlu pada undangan Cak Muturana Nanam ini semata-mata menjauhkan dari pemerintah, akan tetapi dari seniman pun kita jemput bola, ada uang tidak ada uang kita tetap melaksanakan kegiatan ini. Jangan tidak dilakukan. Jadi kalau kita terlalu menunggu bantuan dari pemerintah karena anggaran dana yang mungkin sangat terbatas, sehingga tidak bisa terjangkau kegiatan ini. Terus yang kedua, tadi ada masukan dari Akas, masalah bahasa Madura. Ini bahasa Madura ini berkaitan dengan akhlak dan etika. Tatkala anak berbicara dengan orang yang lebih tua, tidak berbahasa, tak bahasa halus, ini cenderung sikap dan perilakunya sudah banyak menyimpang dari sikap dan etika anak orang tua. Tapi ya. Oleh karena itu saya juga pernah memberikan masukan. Jadi mungkin dari Facebook ini bisa memberikan masukan kepada Bapak kepada Dinas Pendidikan, mengisikan 1 hari dari 5-6 hari efektif itu untuk siswa atau murid berbahasa Madura yang tepat. Di murid sekolah mengajukan bahasa atau khusus bahasa Madura. Ini saya kira kalau bisa diterapkan di Sabah sudah ada perubahan. Memang saya akui perubahan bahasa Madura terutama di Sabah ini begini rakyat dan walaupun tahun berapa tahun nanti turun jedrol dari Jogja dari kami dari coba lagi yang impress ketiga dengan yang semuanya itu tidak benar bahasa Madura. Sehingga bahasa pengantar kepada murid itu sudah memakai bahasa Indonesia. Jadi yang juga memperbarui kepada anak didik. Mungkin nyari langkah nasi kita harus sedikit lah. Terutama di pedesaan pun juga orang tua juga banyak masih belum bisa berbahasa Madura. Nah, itu Pak. Never to baru sobat kita itu ada project. Kita cara penempatan bahasa itu jauh pada
banyak salah karena pula pada selama 5 tahun dari desa dari Papua ini. Jadi kalau ternyata masih jauh tapi pernah bersama. Jadi mungkin mana dia Jumi bisa mengenalkan juga koordinasi pemerintahan masa dinas pendidikan ada satu hari disisihkan untuk berbahasa Madura. Jadi murid-murid harus berbahasa Madura. Terus yang kedua, masalah apa yang disampaikan oleh Bu Desi. Jadi ada paket-paket Madura terutama yang berkaitan dengan paket wisata. Memang tamu-tamu turis-turis yang datang dari luar ini tidak semata-mata untuk melihat itu alam pemandangan yang ada di Madura di Sampang. Ternyata beda. Jadi kalau mereka itu senangnya ke pesantren. Bahkan ada seorang turis datang ke Madura ini setelah diajak lihat kerabat sapi, melihat orang manjat kelapa itu, bolong kelapa sarung itu cepuk. Oh ini bagus. Ternyata orang lain apa? Naik nyor kata itu orang itu lah menjadi daya tarik juga bisa tidak ada di luar itu mungkin seperti itu. Nah itu yang tentu juga digali juga berkaitan dengan masalah pariwisata. Saya dulu hampir setiap tahun rapat di Surabaya. Salah ini masalah pariwisata Madura. Ternyata rapat-rapat kali sampai sekarang belum ada apa-apa. Kita tidak pakai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan sepenuhnya itu pakai pariwisata sehingga tatkala ada turis-turis datang ke Sampang, biar bisa diarahkan untuk menuju tempat-tempat yang telah disiapkan. Saya dulu pernah hadir di Nusa Tenggara Barat. Ternyata di situ ada suku Sasak yang dibina bagus dan di situ bisa membuat keterampilan ketimbangan juga menjual hasilnya sehingga bisa hidup mandiri. Ya mungkin Sampang utara masih belum seperti itu. Oleh karena itu ada masukan yang dari dari itu mungkin nanti Sampang bisa ada perubahan. Terus selain daripada itu berkaitan juga dengan kegiatan-kegiatan seni yang lain. Saya yakin dan percaya Sampang ini mungkin akan bisa maju ke depan ini. Terutama seperti Pak Umar, ini saya tahu sendiri kegiatan belum ada dana. Sekarang berkaitan dengan pertemuan malam ini yang dimaksudkan dulu, saya yakin nanti mungkin pameran-pameran itu bisa dilaksanakan di beberapa pesantren Pak Bawang. Jadi di beberapa pesantren kita datang bagaimana yang mendata di mana yang pameran seni lukis itu seni rupa itu sudah dilaksanakan. Jadi tidak terlalu banyak biaya, para santri juga bisa menikmati hakikannya dari berbagai. Terus yang tidak kalah pentingnya pendokumentasian daripada kegiatan-kegiatan seni. Sekarang ini saya berarti nama itu turun tangan, terus namanya turun tangan, kulit tangan besar. Ini perlu ada pembukaan. Nanti saya masih sudah diteruskan. Setelah dibuka nanti bisa ditampilkan secara begitu. Contoh terutama mungkin terutama sudah banyak yang tidak tahu juga pelebutan seperti apa pelebutan apa saja yang dibutuhkan itu perlu edukasi nanti mungkin bisa membuka mendokumentasikan sehingga masyarakat banyak tahu masalah pelebutan dan kegiatan-kegiatan pelajarannya. Yang paling akhir yaitu kita sangat mengharapkan bagaimana para seniman dan budaya Sampang ini bersatu, dan saya yakin ini akan bisa terwujud melihat dari para ini dari Jawa beliau bisa hadir semata-mata untuk mengembangkan seni budaya yang di Sampang yang sementara ini katanya orang Sampang sudah mulai mengerucut, sudah menjadi budaya. Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mungkin bisa ditambah oleh Mas Ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja yang tidak malam.
pemahaman saya untuk bahasa Madura itu yang paling penting adalah satu di keluarga kita. Jadi bahasa Madura dipakai dalam keluarga kita. Saya dengan anak-anak saya pakai bahasa Madura. Bahasa lainnya dia belajar sendiri. Karena prinsip saya ketika bahasa Madura ditanamkan di rumah, maka secara maka anak itu akan lebih paham tentang bahasa ibunya. Yang jadi lucu pada saat sekarang banyak forum, di depan forum orang mau teriak-teriak tentang bahasa Madura, di rumah anak cucunya bahasa Indonesia. Ini adalah kecelakaan yang tidak bisa kita toleransi seperti itu. Yang kedua, penyelamat bahasa Madura saat ini yang saya harapkan adalah pesantren. Pesantren kenapa? Adabnya masih dipakai pesantren. Murid tidak berani datang ke kiainya. Ketika kiai lewat, muridnya minggir. Ini adalah salah satu etika di dalam hubungan antara murid dan guru yang memang harus tetap dipertahankan. Kalau di sekolah umum sudah murah katanya Pak Mustomi tadi, memang tidak karu-karuan. Anak SMA kelas 1 tidak bisa bahasa Madura. Apa Pak makanan dia? Hobi apa? Mereka sudah tidak pakai bahasa, kasar bahasa. Tapi menjadi tanggung jawab kita bersama gimana untuk mengatasi. Yang jelas bahwa perubahan itu akan berlangsung di sekitar kita. Kemudian mengenai untuk Ibu Desi dari pariwisata, satu pesan saya Bu, silakan Ibu bikin paket pariwisata, cuma jangan sampai terjadi eksploitasi masyarakat. Kami bangga kita orang turis asing datang ke Indonesia untuk melihat kebudayaan kita, tapi jangan sampai timbul ini di dalam diri mereka bahwa kita adalah orang yang primitif. Itu yang saya pesankan. Karena mengerikan Bu ketika paket pariwisata dibuat di Jakarta itu ada paket wisata kampung miskin yang dijual. Jadi mereka datang ke Indonesia hanya untuk melihat kehidupan di sepanjang rel kereta api yang laku dijual itu. Satu orang kita 1 juta hanya melihat persis seperti itu. Jadi Madura itu kaya budaya katanya Pak Wali tadi. Tapi juga untuk pariwisata hati-hati. Saya hanya menginginkan pariwisata ada ketika dia mampu memberdayakan masyarakat dan mampu mensejahterakan masyarakat. Saya menolak secara pribadi ketika pariwisata itu hanya untuk eksploitasi dan kepentingan tertentu. Kemudian untuk SBUMI seperti yang disampaikan oleh Bapak dari Madura tadi, SBUMI itu antara NU, jadi tidak bisa dilepas dari NU-an. Dan bagi saya sangat menarik ketika acara diskusi ini dibuka dengan tahlil. Penting itu adalah diri NU menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian juga Pak Budi Botol tadi ya, bagus, itu perlu dipertahankan sebagai identitas. Tetapi masalah pemikiran mungkin perlu dikembangkan, hati kita terbuka sehingga diskusi itu menjadi lebih menarik. Itu untuk SUMI yang saya berharap ke depan bisa jadi mengenai agama dan budaya, agama itu luas ya, dibandingkan dengan budaya jauh lebih luas agama, karena agama itu mengendalikan, mengatur semua tatanan kehidupan kita. Budaya hanya berbicara tentang keindahan, tapi masalah agama itu mengatur seluruh tatanan kehidupan kita. Dan untuk karena masnya tadi dari kelompok musik Daul Kombo, saya berharap musik Daul Kombo di Sampang itu tetap bertahan. Salah satu ciri musik tradisional yang ada di Kabupaten Sampang. Ciri khas yang tidak bisa tuang itu dengan trompet dari kampus itu, dia di zaman sekarang jadi unik gitu, seperti itu. Iya, Kombo dorongan. Iya, dorongannya itu yang menarik. Salah satu kelebihan dibandingkan dengan yang semacamnya. Itu kan anak muda kamu ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan untuk Mas Nanang Mupi, saya kenal juga. Saya ya orang baru di sini, Mas, belajar lama tapi baru karena 33 tahun ada di Sumeneb. Dan saya bangga dengan teman-teman yang ada di sini. Seperti yang dikatakan Mas Nanang tadi bahwa kelihatannya diam, tapi Sampang itu cukup eksis di dalam misalnya. Kelihatannya diam, tetapi di dalamnya banyak gerakan-gerakan yang berlangsung. Dan untuk kegiatan masalah yang terakhir tadi dikatakan bagaimana dengan SBUMI yang harus
membangun peradaban, untuk membangun memberikan kontrol kepada mereka tetap harus dilakukan. Yang penting. Terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Lurah bisa menambahkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan sekaligus mungkin meluruskan. Jadi ketidaktergantungan itu bukan berarti kita anti. Kita tidak mungkin kita melawan demo besar, tidak ada uang itu. Artinya peduli, tidak ada kepedulian, kita tetap berkarya, itu intinya seperti itu. Apalagi peduli, tidak peduli saja kita bisa berkarya, itu yang dimaksud. Kemudian yang terkait dengan apa perbedaan atau apa hubungannya budaya dengan agama, saya kira kita berkesenian atau berbudaya, agama itu dijadikan sebuah bentuk. Seni itu bebas, tapi batasannya adalah norma agama, norma susila, dan norma hukum. Jadi walaupun bebas tapi ada batasan-batasan. Kemudian sebagai mungkin dari apa ya yang disampaikan oleh bapak-bapak, saya pada dasarnya sepakat semua. Dan ayo kita berkarya sehingga tamu hotel, parkiran hotel di Sampang tidak lagi mobil box